Hello and hi. Oke, jadi hari ini prakarya kelas 9 kita langsung praktek mengenai kelistrikan. Yang penting kita sekarang mengerti dari konsep dasarnya dulu. Nanti kalian bisa berkreasi kalau kalian udah ngerti atau paham banget mengenai konsep dasar kelistrikan. Oke, langsung aja. Yang pertama harus kalian siapkan terlebih dahulu adalah udah pasti alat dan bahan, ya. Nah, jadi alat dan bahan yang pertama kali kalian siapkan itu pertama kalian siapkan dulu kabel, ya. Kabelnya adalah kabel tunggal, ya. Jangan menggunakan kabel serabut, tapi gunakan kabel tunggal. Gunakan aja kabel tunggal ukurannya yang paling kecil. Terus berapa meter? Ya, untuk lebih aman kalian siapkan aja minimal 2 meter lah, ya. Lebih dari itu tidak jadi masalah, silakan, itu kembali lagi ke kebutuhan kalian. Tapi saya sarankan itu tidak kurang dari 2 meter. Nah, nanti kabelnya kalian akan bagi 3, ya. Yang pertama ini, nanti kabel pertama ini kebutuhannya adalah untuk listrik. Kebutuhan yang kedua, kabel yang kedua ini kebutuhannya adalah untuk lampunya nanti. Terus yang ketiga, nah jadi dari yang ini kalian sobek, kalian belah pakai cutter. Nanti dalamnya itu akan menemukan 2 kayak gini, ya. Ada warna biru dan hitam. Itu macam-macamnya, ada yang merah, ada yang hitam atau warna lainnya, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian bisa membedakan 2 ini, karena ini nanti akan jadi negatif dan positif, oke? Jadi kalian siapkan 3 kabel ini. Lalu selanjutnya kalian siapkan juga steker, ya. Steker tuh banyak sekali macamnya. Kalau di sini juga ada 2, ya, contohnya. Tapi yang saya harapkan kalian bisa gunakan yang ini saja, yang bulat, ya. Gunakan yang bulat. Kalau yang gini juga sebenarnya tidak apa-apa, tapi disarankan gunakan aja dulu yang bulat seperti ini. Oke. Selanjutnya itu adalah fitting, ya, fitting lampu beserta dengan lampunya, ya. Lampunya kalian warnanya bebas, nggak harus putih, mau kuning, hijau, biru, itu bebas. Dan wattnya atau besarannya itu tergantung kebutuhan kalian juga, ya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga. Ini. Lalu ada stop kontak, ya. Stop kontak yang kita gunakan sekarang adalah stop kontak gantung seperti ini. Disarankan sih kita sama-sama dulu, ya, menggunakan stop kontak yang gantung supaya nanti gampang juga prakteknya. Kalau nanti kalian udah mengerti, kalian bisa ganti lagi dengan stop kontak yang kotak misalnya atau yang bulat, terserah gimana kalian, ya. Ini. Terus ada juga ini terminal kabel, ya. Terminal kabel ini kebetulan udah saya tempelin di atas papan kayu, lebih memudahkan aja. Kalian bisa tempelin menggunakan skrup atau paku, silakan. Tapi kalau misalnya tidak ditempelkan juga sebenarnya tidak jadi masalah. Kalau ini mah saya hanya mempermudah aja sih, gitu. Tapi kalau kalian ada kayu ataupun ada papan apapun itu, bisa kalian gunakan, bisa ditempelkan juga kayak gini, ya. Ini nanti untuk menyambung dari satu kabel ke kabel yang lainnya, ya. Dan alat-alatnya kalian bisa gunakan gunting, ya. Kalian bisa gunakan gunting, kalian juga bisa gunakan cutter untuk membelah kabel yang tadi, isi kabelnya. Di sini untuk motong-motong juga. Kalau misalnya ada kalian punya gunting khusus listrik, khusus kabel, itu lebih bagus juga, ya. Lalu selanjutnya ini ada test pen, ya, tapi bisa digunakan juga sebagai obeng, dan kalian juga bisa menggunakan obeng-obeng kecil seperti ini, ya. Ini banyak kreatifnya. Nah, kalau kelebihan test pen ini nanti dia bisa ngecek aliran listrik ada atau tidaknya, gitu. Jadi supaya kita tahu alat yang nanti kita cek apakah mengandung listrik atau tidak, test pen ini bisa berguna sekali untuk ngetes, gitu, ya. Dan juga bisa digunakan sebagai obeng secara tidak. Kita langsung aja, kalau kalian udah siap dengan alat dan bahannya, silakan disiapkan di depan kalian. Kita akan langsung ke praktek sekarang. Oke, let's go. Baik, untuk yang step yang pertama, ya, sekarang kita akan mencoba untuk menyambungkan steker ini dengan kabel, ya. Sekarang kita mending buka dulu ininya, ya. Stekernya kita akan buka dulu dari sini. Kalian bisa gunakan obeng atau test pen yang seperti saya gunakan tersebut. Nah, nanti akan ada dalamnya itu buka kayak gini, ya. Jadi kalian simpan satu di sini dan satu di sini, ya. Misalnya yang hitam di kanan atau di kiri itu tidak jadi masalah, ya. Terbalik juga tidak jadi masalah. Jadi kalian buka. Nah, ini yang udah kabelnya yang udah kalian buka tadi. Ini tinggal di
kita ukur dulu nih apakah udah pas atau belum. Ya, misalnya udah, kalian tinggal buka saja. Nanti di dalamnya itu akan ada 2, ya. Nanti di dalamnya akan ada 2. Kalian tinggal buka aja di sini, ya. Kalian gunting. Nah, enaknya yang kabel tunggal itu dia kalau misalnya kita guntingnya kebablasan, itu tidak akan langsung kepotong gitu ya. Itu kelebihan dari kabel tunggal. Nah, kalian buka plastiknya, nanti akhirnya akan seperti ini. Lalu kalian masukkan ke kiri kanannya. Kalian masukkan ke kanan dan kiri sini. Ya. Yang penting pokoknya gimana caranya yang kuningan ini dari tembaga ya, kalau nggak salah ini tembaga ini jangan sampai bersentuhan yang biru dan yang hitamnya jangan sampai bersentuhan. Kalau dia menyentuh plastik itu nggak apa-apa ya. Kalau udah, kalian kencangkan kembali si ininya supaya nggak copot. Nah, dia sudah menempel, nggak akan lepas. Nah, terus baru yang hitam tadi ini kalian gunakan untuk menjepit si kabel tersebut biar enggak mana-mana. Oke, ya, pokoknya sampai si stekernya tertutup kembali dengan rapi. Ya, udah rapi seperti ini. Ini baru yang steker depannya. Nah, ini kabelnya yang di belakang kalian buka ini untuk nanti disambungkan ke bagian terminal, ya. Oke, kita akan buka sekarang bagian ininya ya. Gak usah terlalu panjang. Terbuka 2 kayak gini ya. Kalau udah gini nanti kan kalian harus dimasukkan ke sini nih. Otomatis ininya harus dibuka lagi. Jangan terlalu panjang, pendek aja. Yang penting dia nanti nyambung ya. Ini yang biru kalian buka. Satu lagi yang hitam. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini kalian longgarkan dulu dan kalian masukkan bagian si biru dan hitam ini di 2 channel yang berbeda ya. Jadi satu channel yang hitam, satu channel yang biru ya. Ini kalian silakan masukkan aja ya. Kalian masukkan di paling ujung ya, paling ujung dulu. Baru setelah itu kalian kencangkan kembali. Nah, jadi yang harus kalian ingat adalah bagian pinggir ini adalah bagian listrik. Jadi nanti si kabel ini dia akan nyolok ke listrik ini. Nah, nanti bakal kelihatan seperti ini, kita contohkan ya. Nah, kalau kalian menggunakan test pen, ini kalian bakal lihat di sini bakal ada aliran listrik. Nah, kalau di sini berarti ini disebut dengan massa. Kalau ini adalah aliran listriknya. Tuh, kalian bisa lihat bahwa ininya menyala ya. Oke. Berarti ini udah benar. Jadi di antara 2 ini harus satu nyala, satu mati. Ya, tuh ini nggak ada. Padahal ini ada jalur listriknya. Ya, berarti yang ini. Ya, kalian ingat yang hitam ini adalah listriknya. Oke. Nah, itu tadi step yang pertama ya, menyambungkan steker ini dengan kabel dan dengan terminalnya. Yang kedua adalah menyambungkan kabel dengan fitting lampu. Hampir sama aja kayak tadi. Ininya kalian bisa dipotong terlebih dahulu seperti yang tadi telah diperlihatkan. Inilah saya langsung potong aja biar lebih cepat. Kalian silakan aja potong sendiri. Nah, setelah itu kalau kalian udah seperti ini, fittingnya seperti ini ya, kalian buka terlebih dahulu. Nah, dan kalian masukkan ini dulu. Biasanya suka tertinggal si kabelnya karena ini mungkin kabelnya kebesaran dan si fittingnya itu terlalu kecil ya. Kalau udah seperti ini bisa masuk. Nah, ya. Nah, tinggal selanjutnya itu dimasukkan ke sini ya. Ini ada 2, masing-masing aja langsung satu-satu. Satu di sebelah sini. Pokoknya jangan sampai si tembaganya itu bersatu karena itu akan menyebabkan konslet nantinya. Nah, setelah udah, kalian jangan lupa dikencangkan kembali ya, supaya si kabelnya ini enggak kemana-mana ya. Tutup kembali dengan rapi.
ya. Nanti kalian ini bisa lebih rapi lagi ya dari ini. Jadi tinggal tutup, setelah itu beres. Nah, lalu yang di sebelah sininya tinggal disambungkan ke bagian terminal. Sama seperti tadi, ininya dibuka lagi, jangan terlalu panjang karena memang jarak dari si terminalnya juga sedikit. Nah, ini dipotong dulu. Lalu kalian masukkan ke terminal yang paling ujung ya. Yang paling ujung tadi kan udah di paling ujung nih. Nah, sebenarnya dimanapun itu bisa. Hanya saja sekarang biar lebih gampang ya, kita masukin di paling ujung. Kita samakan aja dengan yang ini. Hitam di sebelah kiri dan biru di sebelah kanan ya. Hitam sebelah kiri, biru sebelah kanan. Seperti ini. Nah, udah seperti ini. Jadi akan ada dua kabel yang terhubung dalam terminal ini ya. Nah, ada dua kabel nanti. Ini untuk listrik dan nanti ini untuk lampunya. Oke? Baik. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menghubungkan kabel ketiga, yaitu dari listrik ke fitting ya. Nah, yang pertama kita akan gunakan ini tadi yang dua kabel ini yang udah kalian belah dari kabel yang besarnya. Kita udah bagi dua, dan sekarang kita gunakan dulu kabel yang hitam. Jadi bisa dilihat di sini. Di paling kanan sebelah kiri ini ada kabel hitam dan biru ya. Jadi sekarang kita menyambungkan dulu kabel yang hitam. Seperti biasa, ujung kabelnya harus dibuka dulu. Dan sekarang kita sambungkan kabel hitam ini. Nah, kabel hitam ini dengan kabel hitam yang di paling ujung ya. Jadi ujung dan ujung ini harus disatukan. Nah, kayak gini ya. Dan silakan kamu kencangkan. Sudah satu kabel terhubung, tinggal sekarang kabel yang biru. Oke. Nah, untuk kabel yang biru ini sama seperti tadi, ini dibagi dulu, dibuang dulu ujungnya, dan sekarang kalian bagi dua ya. Kalian potong aja. Nah, kalian potong seperti itu. Lalu kalian tinggal buka si stop kontaknya ini. Di belakangnya biasanya ada skrupnya. Kalian langsung buka aja. Nah, ini seperti ini. Lalu tadi lagi kabelnya seperti biasa, kalian buka dulu. Ya, kalian buka ujungnya. Yang satu lagi juga seperti itu. Kalau udah, sekarang yang pertama kalian masukin di bagian atas atau bagian bawah sama aja. Ini tadi ada bagian hijaunya untuk masukin ini ya. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja. Kalian tinggal masukin aja ke sini. Nah, tinggal masukin, terus kalian kencangkan. Nah, tinggal lagi pun kayak gitu. Kalian masukin dulu ke yang hijaunya ini, terus kalian masukin, kalian bengkokkan. Oke, lalu kalian kencangkan. Tinggal kalian tutup kembali si sakat ya. Nah, kalau misalnya udah tertutup kayak gini ya, ujungnya udah ada, sebelumnya udah ada, tinggal kalian sambungkan ke terminalnya ya. Kalian cari yang biru dan biru ya. Jangan lupa dilonggarin dulu sebelum dihubungkan. Kalian longgarin dulu saja yang biru ke yang biru. Kencangkan kembali, jangan lupa dikencangkan lagi, jangan asal nempel. Nah, secara garis besar ini sudah menjadi satu rangkaian ya. Ini sudah beres, ini sudah bisa digunakan. Kita langsung tes saja. Cuman kalian pastikan kembali tidak ada tembaga-tembaga yang menempel. Atau kalau misalnya nah, seperti ini kan ada tembaga yang keluar ya. Ini bisa kalian tutup dengan isolasi ya. Kalian tutup dengan isolasi ban yang warna hitam itu. Kalian bisa ditutup ya, untuk menjaga keamanan dan menghindari terjadinya korslet. Itu dicolokkan kepada listrik, kalian tempel dulu si lampunya.
Ya, nanti kita akan lihat apakah lampu ini akan menyala atau tidak. Ya, kita sambungkan ini ke listrik. Kalau udah disambungin ke listrik, kita coba. Berhasil. Oke. Sekali lagi, ini off, ini on. Shine bright like a diamond. Oke, sangat. Ini emang gede ya. Ini Philips yang 12 watt saya yang gunakan dengan warnanya 6500 Kelvin. Oke, kayak gitu. Jadi dari sana masuk ke terminal, dari terminal disambungkan kembali oleh kabel ini ke heating lampu dan jadinya seperti ini. On, off, on, off. Oke, berhasil. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa berkreasi sebenarnya dengan menggunakan 2 lampu, 3 lampu, itu silakan kalian bisa gunakan. Yang penting prinsip dasar dari kelistrikan ini sudah kalian pahami. Hati-hati juga untuk masalah kelistrikan, jangan sampai kalian menyentuh ini tanpa pengaman, tanpa isolator, karena badan kita itu konduktor ya, mempunyai air 70% air. Jadi kalau kita sentuh udah pasti kita bakal kesetrum. Jadi hati-hati dalam penggunaannya, safety, jangan gegabah. Terakhir, kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja di grup biar sekalian ya. Jadi jangan ditanyakan ke pribadi, saya tidak akan jawab secara pribadi. Kalian tanyakan aja di grup, nanti akan saya jawab satu persatu di grup. Oke, jadi biar satu permasalahan bisa terselesaikan oleh bareng-bareng. Oke, terima kasih. Mungkin gitu aja dari saya. Pengerjaan ini 1 minggu, jadi dari sekarang sampai minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Terus kalian juga bisa kolaborasikan dengan proyek prakarya yang kemarin ya, yang ngelukis di kayu, di bahan kayu seperti di talenan atau dan lain-lain. Kalian bisa tempelkan si lampu ini di sana ya. Jadi kalian bisa kreasikan lah sebagus mungkin. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita lihat on. Oke, thank you and bye bye.